Persib saat ini diambang juara Liga Indonesia 2024, 2025. Untuk kedua kalinya loh Pak Fatih, secara berturut-turut. Ya, Apa Bapak yakin itu bisa terjadi? ya saya yakin asal tidak ada hal-hal yang lain. Uangnya itu di uang supporter karcis itu dibuat memutarkan beli pemain atau gimana Pak? Ya itu beda, bagusnya di situ kan salah satu manajemen baik adalah pemasukan dan pengeluaran itu menjadi dua hal yang berbeda. Tidak campur kasnya. Ya pengeluaran yang sudah dianggarkan jauh-jauh hari itu sudah disiapkan uang. Jadi apa yang dilakukan Persib pada 7 pertandingan sisa Pak Fatih? Ya itu jangan sampai kehilangan kekalahan aja. Paling nggak seri. Jangan sampai kalah ya. Jangan kalah. Karena kan akhirnya mau nggak mau momen dan motivasi yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sahabat bola, bicara bola Bay Akmal. Sekali lagi, saya Verkot alias Ferry Kodrat kembali tampil menemani teman-teman fanatis sepak bola nasional untuk membicarakan soal Persib Bandung. Paling asik memang saya bicara soal Persib, karena Persib ini salah satu tim idola saya. Tim yang membuat saya pernah terperangah ketika saya dulu masih menjadi wartawan, yaitu ketika mereka merajai Perserikatan tahun 94. Saat itu Persib masih diperkuat oleh Robby Darwish, striker Keke Zakaria. Masya Allah, itu permainan Persib sama seperti Barcelona di eranya Iniesta, dari kaki ke kaki. Saya sampai bilang gini, ini ada tim Indonesia sehebat seperti ini, klub luar biasa memang saat itu. Dan sampai saat ini Persib masih berkibar di sepak bola nasional dengan berbagai prestasinya. Jadi memang Persib selalu menjadi impian untuk dibicarakan. Persib selalu menjadi trending topik untuk sepak bola nasional. Dan untuk membicarakan soal Persib di era sepak bola modern saat ini, saya mendatangkan salah seorang yang pernah duduk di manajemen Persib, yang pernah juga punya pengalaman di klub di Indonesia. Jadi memang kawan saya ini benar-benar qualified lah dari sisi kemampuan mengelola sepak bola nasional baik dari klub maupun dari di luar klub. Selamat datang Bapak Fatih Cabanto. Selamat datang Pak Fatih. Terima kasih Pak Ferry. Sahabatku Pak Fatih Cabanto. Pak Fatih, sepak terjang Pak Fatih di sepak bola nasional ini sangat tinggi. Saya waktu itu kita sama-sama, ingat saya, ketika almarhum Pak Yunanto Ali ke PSSI. Saat itu saya jadi ketua PSSI Pers ya. Betul. Terus teman-teman bilang ini, Pak Ferry dicari Pak Fatih. Pak Fatih siapa? Fatih Cabanto. Oh, kaget saya. Itu teman saya, itu tangga saya. Saya bilang gitu, saya bilang Pak Yun, ini Pak Fatih, benar Fatih Cabanto? Iya. Uangnya mana uangnya? Tapi uangnya ono. Wah, itu orangnya ada. Akhirnya kita ketemu ya. Saya bilang akhirnya sampai sekarang kita terus diskusi soal sepak bola Pak Fatih ya. Pak Fatih di sepak bola ini berbagai jabatan pernah diemban lah, pernah jadi CEO, pernah juga sama-sama Pak Yun menggagas adanya dulu Liga Jarum segala macam ya. Dan Pak Fatih saat ini saya mau menginterogasi soal Persib, karena Pak Fatih dulu pernah jadi pengurus klub raksasa asal Bandung ini ya Pak Fatih. Pak Fatih, Persib saat ini diambang juara Liga Indonesia 2024, 2025. Untuk kedua kalinya loh Pak Fatih, secara berturut-turut. Apa Bapak yakin itu bisa terjadi? Ya, saya yakin asal tidak ada hal-hal yang lain ya. Oh. Hal-hal yang lain ya. Pak Fatih ini kan dulu gini, kita nggak usah bahas hal-hal yang lain untuk ke depan, karena yang ke depan adalah milik Allah Pak Fatih. Kita bicara yang ke belakang, ketika Pak Fatih menjadi ketua Panpel Persib tahun 2014 dan kebetulan saat itu Persib juaranya Pak Fatih.
apakah saat itu ada hal-hal yang lain Pak Fatih? Ya tidak sih, salah satunya ini Pak Glenn Sugita sendiri yang bicara waktu itu bahwa kalau kita mau juara dalam ini Persib, ya jangan gonta-ganti pelatih, percayakan pelatih gitu. Begitu ya. Coba kita cek ya, waktu 2014 Jajang itu udah berapa lama? Pasti lebih dari 2 musim. Nah sekarang Bojan, Hodak, apakah udah 2 musim? Kalau itu berarti udah, ya terlihat lah ke tim buildingnya ada, terus mereka sudah membaur lah gitu. Seperti itu sih yang pernah saya ingat sekali. Kalau mau juara jangan gonta-ganti pelatih. Sebesar itu Persib percaya kepada pelatih ya? Ya, gitu. Kalaupun dia gonta-ganti ya berarti dia nggak harus menjuara, hanya menyelamatkan aja kan gitu kan. Dia harus menemukan pelatih yang cocok, udah cocok dia akan jangka panjang gitu. Oh iya, Bojan Hodak itu kan dari Persib kan dari tahun 2023 tuh. Ya. Dia kalau nggak salah datang ketika Persib dalam posisi di peringkat di bawah. Ya kan, pelan-pelan ini si orang ini bisa akhirnya bisa membawa Persib sampai bisa ke lolos lah, akhirnya bagus, akhirnya itu tahun berikutnya langsung bisa juara. Dan sekarang Persib lagi menatap juara juga ya Pak Fatih. Berarti memang perbedaan antara 2014 dan yang saat ini apa Pak Fatih? Itu kan juara tuh 2014. Bedanya di mana dari segi kualitas pemain segala macam Pak? Ya kalau kualitas pemain kan juga karena ada peraturan yang berbeda, banyak pemain asing kan juga akhirnya membuat pola permainan juga berbeda kan, seperti itu kan. Apalagi kalau Persib kan tanda kutip dananya cukup gitu kan, sehingga dia bisa membeli yang kualitas lebih baik lah. Terus gaji tidak telat, mungkin juga kalau dulu itu yang saya ingat bahwa mereka sering makan di luar bareng. Inilah banyak hal-hal yang tanda kutip memanjakan pemain. Berarti ada tokoh yang memang membuat skenario itu Pak Fatih dalam Persib. Iya, bahwa kan di Indonesia itu kan perlu ketokohan ya. Nah itu kalau Persib bersyukur ada Pak Umu kan. Umu Muhtar. Jadi tokohnya beliau lah gitu kan, yang boleh katakan panutan, suhu gitu kan, sepuh gitu. Sedangkan mungkin dari sisi bisnis atau apa ada Pak Glenn. Itu menurut saya pribadi dua orang yang kalau Jawa tuh dandang tutupe ya. Pokoknya klop lah mereka berdua itu. Seperti itu. Oh gitu ya. Oh jadi Pak Umuh yang lebih ke rakyatnya nih, Pak Glenn yang ini ya. Dan Pak Umuh yang bisnisnya ya. Oh gitu ya. Pak Fatih setuju nggak kalau Persib adalah klub dengan manajemen terbaik di Indonesia? Ya kalau sepanjang yang saya tahu iya. Persib terbaik ya. Tapi kan mungkin dengan sekarang ada yang dapat juga ya, karena kalau dibilang terbaik belum IPO. Tapi kalau Bali United sudah IPO. Ini terbaik dari mana gitu kan? Dari segi finansial mungkin Bali United lebih baik. Jadi kalau manajemen itu kan ada finansial, ada manajemen organisasi gitu. Kalau organisasi Persib baik. Ya bedanya Persib sama klub-klub yang sekarang ini Pak Fatih, Persib itu kan hadir sejak lama. Nanti sudah tahu asam garamnya sepak bola Indonesia dan dia bisa bertahan sampai sekarang menjadi klub yang bisa memanage pengurusnya dengan baik Pak. Artinya kan banyak Pak Fatih. Contoh, banyak klub-klub yang ketika hadir begitu ngumbar segala macam, oke lah prestasinya bagus ya kan, bahkan ada yang sampai juara. Tapi habis itu nggak kuat pondasinya, artinya sekarang terus kelempar ke Liga 2 segala macam ya, contoh banyak lah Pak Fatih klub-klub yang seperti itu. Tapi kan Persib tidak lah, dan semoga saat ini klub-klub yang lahir saat ini seperti Bali, Dewa United yang kita punya infrastruktur mereka juga sedang dibuat baik, semoga bisa melakukan hal yang sama seperti dilakukan Persib kali ya Pak. Ya karena kan Persib memang berpola pikirnya jangka panjang. Oh gitu ya. Jadi sebagai seorang investasi, bukan karena klub kan kadang banyak sebagai kendaraan kan. Kendaraan, ya katakan kendaraan politik lah gitu kan. Atau juga kendaraan lain, kendaraan bisnis gitu. Tidak pure murni sebagai klub, sebagai entitas bisnis. Oke.
Oh jadi wajar Pak, kalau banyak klub-klub di Indonesia ini sudah bicara sama saya lah, bahwa dia eh, merujuk soal manajemen klub ke Persib, jadi belajar ke Persib. Betul. Sebenarnya apa yang istimewa dari Persib Pak? Dari manajemen segala macam istimewa Ya, apa sih? sebetulnya mereka melakukan apa yang ada diajarkan di manajemen secara murni dan konsekuen, gitu lah. Jadi kalau memang ada sesuatu yang tidak dibudgetkan dari awal, mereka tidak mau menutupi itu, karena sudah budgetkan semua dari awal. Saklek ya? Saklek gitu, karena memang organisasi yang baik kan begitu kan, kan setahun dibagi per kuartal kan gitu kan. Kalau emang tidak ada di budget ya nggak bisa dikeluarkan, karena kalau dikeluarkan berarti penyimpangan kan begitu. Jadi tidak ada dana tak terduga. Ya, semua sudah terakomodir oleh budget yang detail dan rapi dan bagus dan benar. Wah, betul. Gitu. Apakah kekuatan finansial menurut Bapak menjadi garansi klub itu bisa berprestasi? Klub berprestasi butuh finansial. Ya. Tapi tidak menjamin finansial yang banyak juga menjadi prestasi. Karena tim itu kan human, manusia. Tidak bisa tidak bisa sepenuhnya dibeli dengan uang. Tapi dibeli dengan perhatian, dibeli dengan kasih sayang segala macam gitu. Jadi tidak menjamin kita punya uang banyak terus kita bisa beli pemain hebat dan itu membuat prestasi, tidak juga ya? Tidak juga. Oke. Oh, itu saat jadi panpel merchandise dan lain-lain berjalan tidak Pak? Merchandise berjalan bagus. Bagus ya? Bahkan itu yang pertama pionir kan, karena kita waktu itu punya dari pihak Persib juga punya bis merchandise kan. Jadi setiap ada di pertandingan di situ ada, bahkan hari weekend bisa dia pindah mangkal di mana-mana di stadion Persib, stadion yang Ahmad Yani seperti itu, Sidolik gitu. Jadi ya merchandise, mobile merchandise lah. Dan juga banyak produk-produk ya, karena supporternya luar biasa, jadi mereka mau hanya ketika pertandingan aja sponsornya begitu loh. Tidak sponsor di dalam, tapi sponsor berjualan di hari H pertandingan. Waktu zaman Pak Fatih dulu pernah mendata berapa jumlah supporter Persib se-Jawa Barat? Apa seluruh Jawa Barat? Data audit itu yang saya dapat dari Pak Glenn tuh tahun 2014 tuh sekitar 14 juta. 14 juta? 14 juta waktu itu. Sekarang yang 14 juta udah berapa pindah tuh Pak? Tapi kan kelebihannya Persib itu bahwa tidak ada klub Liga 1 selain Persib yang ada di wilayah Bandung, di wilayah Bandung Raya kan. Iya. Jadi Tasik ya Boboto, Garut Boboto, Ciamis Boboto. Kan. Iya. Beda misalnya kayak di Jawa Timur, Malang, Surabaya kan deketan tapi udah ada Liga 1 dua-duanya. Iya. Benar-benar juga ya. Pak, saat Pak Fatih menjadi ketua Panpel Persib, Pak, berapa pemasukan terbesar dari tiket saat Persib jadi tuan rumah? Waktu itu dengan yang harga tiket maksimal hanya 100.000 karena tahunnya emang tahun 2014, itu 1,5 M waktu melawan Persija Jakarta. Mainnya di Jakarta Harupat. 1,5 M. 1,5 M. Berapa penonton itu? Full itu. Itu kan itu harga tiket dinaikin juga. Iya. Kalau itu lawan Persija tertinggi. Iya. Kalau dirata-ratakan Pak, kan waktu itu kan baru 18 kali main home kan? Dirata-ratakan berkisar antara 400-500. Saat itu loh Pak. Ya. Saat itu ya. Saat itu kan gaji pemain juga belum sebesar saat ini, belum miliar-miliaran kayak gini, pemain lokal belum ada miliar-miliaran kayak gini kan. Bonus masih 100 juta doang. Bonus 100 juta. Oh iya, bonus kemenangan tuh. Iya. Saat itu ya? Iya. Terus uangnya itu uang supporter karcis itu dibuat memutarkan beli pemain atau gimana Pak? Ya itu beda, bagusnya di situ kan. Salah satu manajemen baik adalah pemasukan dan pengeluaran itu menjadi dua hal yang berbeda. Tidak campur kasnya. Ya pengeluaran yang sudah dianggarkan jauh-jauh hari itu sudah disiapkan uangnya. Pemasukan ya masuk, tidak lari masuk ke operasional, masuk ke masukan. Ya itu yang tidak campur aduk antara satu sisi manajemennya perencanaannya bagus, kan butuh berapa, semua disiapin uangnya itu. Nah, pemasukan tidak yang banyak kan pemasukan
mau gaji pemain nunggu pertandingan home. Nggak sehat, itu nggak sehat ya berarti ya? Nggak sehat. Itu ada Pak. Saya juga ngalamin Pak. Iya, itu nggak sehat ya? Nggak sehat. Kan Berarti gitu. kalau dengan begitu, kalau sudah dianggarkan, berarti tidak pernah ada Persib itu mengalami gangguan di gaji ya? Iya, karena setelah dianggarkan, Sudah dianggarkan ya? dianggarkan tidak tergantung pendapatan dari dari tiket. Hebat ya? Ya, Hebat, itu hebat. salah satu manajemen yang baik seperti itu. Lalu suka dukanya Pak Fatih waktu jadi panpel di klub sebesar Persib apa suka dukanya? Ya, secara itu banyak sukanya sih, ada dukanya. Tapi ada dukanya pasti Pak. Dukanya artinya deg-degan. Oh Kalau ya, lawan- kalau duka itu kan sebetulnya bukan duka ya, bahwa kita kalau berhubungan dengan supporter, karena panpel kan dengan supporter, kita harus melihat supporter itu sebagai dari sisi budaya gitu. Iya. Jadi kalau apa namanya kita mau melarang supporter supaya lebih baik, lebih apa, itu kita lihat budayanya gitu. Nah, di Bandung itu kan budayanya banyak bisnisnya bis sablon. Nah, Oke. para korla, para Iya. sablon. Jadi larangan yang menyinggung bisnisnya itu pasti nggak digubris, maksudnya pasti dilanggar. Misalnya contoh rasis itu yang membuat bisnis sablon itu laris gitu. Oh gitu ya? Nah, harus lebih tahu ke sana arahnya. Ya itulah. Ah. Memang mesti ada pendekatan Ya, semuanya ya. jadi Nggak- sepak bola itu dari budaya, jadi akhirnya larinya ke budaya. jadi banyak sukanya ya. Banyak sukanya, karena begitu ada sulit, kita lihat dari budaya, oh begini ya, akhirnya ya kita harus ngikutin mereka kan. Pakai kaos yang rasis tapi dibalik kaosnya gitu. Bacanya kan susah kan, tapi masih kaosnya laku kan gitu. Ya, yang pernah saya alami dulu waktu jadi wartawan, Pak. Waktu itu masih di Stadion Siliwangi ya, Pak. Itu kan Bobotoh itu kan apa ya? Ya supporter lah kebanyakan ya kan. Yang garang, yang apa, terus kayak ini itu Pak Fatih melakukan pendekatannya secara face to face atau mendatangi atau gimana tuh waktu itu? Ya, karena emang intinya kan mereka juga butuh dihargai. Oke. Jadi mereka punya ide-ide apa, ya kita terima ide-ide itu. Jadi misalnya dia membuat koreo, kita bantulah koreonya itu. Gitu Terus ya. mereka misalnya punya IO kecil belajar, kita kasih dia. Misalnya ada kalau pertandingan penuh kan kita kasih misal nonton bareng gitu. Seperti itu sih. Dan sampai sekarang masih berjalan itu ya? Saya kurang tahu kalau yang sampai sekarang, tapi sih terlihat kalau melihat dari fenomena tidak pernah keributan, ya pasti itu jalan. Udah punya formula tiket soal dana, formula soal penonton, formula soal pelatih. Berarti memang sudah komplit ya? Ya salah satu yang ada tokoh tadi itu yang membuat itu yang menjadi kepanjangan lidah dari Persib ke umum ya. Bisa menenangkan. Terakhir Pak, apa Pak Fatih yakin Persib akan mempertahankan gelar juara Liga Indonesia 1? Saat ini posisi Persib di puncak klasemen dengan nilai 57. Sementara Dewa United di peringkat kedua nilainya 49 sisa 8. Tinggal 7 pertandingan ya Pak. Terus di posisi ketiganya ada Persebaya dengan nilai 48. Apa Pak Fatih yakin Persib akan bisa mempertahankan gelar juara? Secara teknikal saya yakin. Yakin ya? Teknikal yakin. Apalagi kan Bojan juga orangnya cukup fair ya. Cukup berkelas lah gitu. Nggak khawatir dengan kehadiran Dewa United yang ternyata Dewa ini juga alasannya juga cukup ini Pak. Ya tapi kan sudah lebih leading dulu. Lebih enaknya Persib udah leading dulu kan, lebih atas dulu. Tinggal dia menjaga pertandingan terakhir jangan ada yang kalah, nggak seri kan. Jadi apa memang pantas Persib juara lagi Pak? Ya bicara pantas ya pantas lah. Kayak kalau bicara pantas ya sebetulnya Dewa juga pantas. Cuman tinggal nanti kan bicara di saat-saat terakhir bagaimana tim bisa solid dan menang kan. Ya tapi juga ada harapan juga jika Persib kembali juara Liga Indonesia lagi, ya diharapkan lah, kita cuma berharap prestasi itu jangan ada di dalam negeri, tapi bisa kan ke internasional ya kan. Kemarin kan Persib kan
agak jelek penampilan di tingkat internasional, antar klub internasional kan di Asia ya kan. Mungkin kedepannya akan semoga lebih baik lagi Pak. Soalnya kan Persib ini kan termasuk tim yang menurut saya, ya bukan menurut saya, ya menurut Google itu di tahun 2015 tuh masuk tim terbaik salah satu tim terbaik di Asia loh. Iya, justru kalau kita mau berprestasi di tingkat luar negeri itu ASEAN atau apa, kita harus punya banyak pemain yang katakan satu posisi bisa 3 pemain yang bagus. Karena jadwal kita kan bentrok. Jadi kalau pemainnya itu tuh aja mengandalkan dia main liga, main juga di luar negeri kan sampai atau cedera kan. Jadi misalnya posisi striker paling nggak ada 3 yang bagus. Jadi yang di liga turunin si A, nanti yang di ASEAN turunin si B gitu. Gitu. Pak Fatih ngeliat ada perbedaan nggak antara Persib nih pemain cadangan dengan pemain inti? Ya tetap ada lah. Ada ya, tapi Ada. tidak terlalu lebar. Iya tetap ada. Karena juga itu kan dikeluhkan Bojan kan bahwa mereka Bojan kurang pemain yang selevel. Gitu. Ketika main di luar negeri, yang pemain yang ini cedera dia nggak ada pengganti yang selevel. Itu ke level internasional ya? Iya. Gitu. Dan itu sebenarnya sama di luar negeri juga begitu kan sudah ya hukum umum gitu. Iya. Dengan jadwal yang padat, satu posisi ya paling enggak 3 yang aman gitu. Satu cedera masih ada pengganti yang sekualitas. Iya. Jadi apa yang dilakukan Persib pada 7 pertandingan sisa, Pak Fatih? Ya itu jangan sampai kehilangan kekalahan aja. Paling enggak seri. Jangan sampai kalah ya? Jangan kalah. Karena kan akhirnya mau nggak mau momen dan motivasi yang paling penting. Oke, Pak Nah Fatih. itu ya tugas manajemen untuk. Oke, Pak Fatih. Oke, jadi momen dan motivasi yang penting bagi klub ya. Ya. Saya kok ngomong Persib, aduh udah nggak ada matinya deh Pak. Oke pemirsa, jadi demikianlah pembicaraan saya dengan Pak Fatih mengenai sedikit jeroannya Persib Bandung yang memang kayak kata orang Persib ini dijadikan sebagai guru atau sebagai tempat sekolah untuk klub-klub Indonesia untuk belajar manajemen klub. Ya semoga apa yang tadi kita bahas bersama Pak Fatih mengenai jeroan Persib bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sekarang mengelola klub untuk melakukan sesuatu yang baik, tidak perlu malu untuk menimba ilmu dimanapun, karena intinya bukan buat kepentingan klub sebenarnya, intinya buat kepentingan sepak bola nasional secara menyeluruh. Oke Pak Fatih, semoga kita harapkan sepak bola Indonesia ini khusus Liga 1 berjalan dengan baik dan Persib menjadi juara dengan baik pula, dan siapa yang akan menjadi juara bisa memberikan nama Indonesia di kancah internasional dengan baik pula. Terima kasih banyak Pak Fatih Sabanto Ya, atas kehadirannya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.